Taeyong baru saja keluar dari ruangan dokter yang menangani Yen. Dia bingung dan saja. Seharusnya Nyonya Park tidak mengalami amnesia, tapi jika itu terjadi, tenang saja, itu hanya sementara dan tidak akan berlangsung lama. Jadi HP-nya memang tidak amnesia. Lamunan Taeyong buyar kala Klee datang menepuk bahunya pelan. Sedang apa di sini? Klee bertanya sopan. Bagaimanapun Taeyong adalah suami saudaranya. Tidak ada, aku baru saja bertanya pada Dr. Pauline. Klee mengangguk mengerti. Kau dicari Jimin lupa, sepertinya ada hal yang ingin dia bicarakan. Di mana dia? Tanya Taeyong. Di ruangan bayi, jawab Klee. Taeyong pergi meninggalkan Klee yang sebelumnya mengumandangkan kata terima kasih. Benar saja, di sana Jimin berdiri dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku celananya. Sepertinya Jimin sedang melihat keponakannya. Pelan Taeyong berjalan mendekati Jimin, berdiri di sampingnya dan ikut menatap kedua anaknya yang ternyata sedang tidur pulas. Bagaimana rasanya menjadi ayah? Jimin yang mulai, namun matanya tetap lurus tanpa beralih sedikit. Kau lihat, mereka sangat tampan dan cantik seperti ayah dan ibunya. Jimin menolak. Taeyong hanya putar diam menyimak apapun yang dia dengar dari kata-kata yang Jimin lontarkan. Kau tega, lihat, William sangat lucu dan mengemaskan. Anak pun demikian. Taeyong masih terdiam membiarkan Jimin berbicara sampai selesai. Tentu kau tak lupakan bahwa kau pun memiliki anak dari Ara. Jika kau ingin memilih, siapa yang akan kau pilih? Kau ingat kenapa? Karena memang hanya Seon yang tahu kebenarannya. Seon dari tadi tidak beranjak dari tempat duduknya. Apa maksudmu? Tanya Yen. Yen membuang nafasnya perlahan. Dia tidak ikut bermain peran, tapi kenapa dia juga merasa lelah? Bagaimana anak-anakku? Yen risih, dia tidak nyaman, jadi dia ingin mengalihkan pembicaraan. Mereka sehat, belum sangat aktif, sedangkan Anna tidak seaktif William. Bila Seon tangannya mengupas kuat kulit buah menggunakan pisau. Kau belum bertemu dengan mereka. Yen terdiam, lalu dia menggeleng lama. Belum, aku belum diperbolehkan beranjak. Untuk sekian kalinya, Seon membuang napasnya dalam. Seon masih menyimak. Tangannya kembali mengupas kulit apel dan memotongnya. Untuk Yen, saat di perjalanan sedang hujan, aku dan Bibi Emma ingin pergi membeli sesuatu. Bibi Emma sudah melarangku, tapi aku ingin pergi. Yen menerawang jauh. Dia mencoba mengingat kembali kejadian yang sudah menimpanya. Memang jalannya cukup lenggang, namun ternyata sebuah minibus datang dari arah belakang. Dia ingin menyalip, tapi ternyata kondisi tak seberuntung yang telah dipikirkan. Mobilnya hilang kendali dan mengenai mobil kami.
Kau ingin apa Nona? Tawar siang apel yang sudah dia kupas sudah habis. Aku ingin air putih. Sen beranjak dia mengambil air putih yang tumbuk di atas meja. Istirahatlah, kau harus segera pulang. Di jalan lain tempat aku mungkin di lain negara, Hara dan Jongkok saling bertatapan. Bagaimana keadaanmu? Tanya Jongkok lebih dulu. Aku tidak mau jawab Hara cuek. Jongkok berorangnya bagaimana bisa Hara menjawab seperti itu. Temui dia, kau tidak akan menyesal, dia sangat mirip denganmu dan aku bilang tidak mau, kenapa kau memaksaku? Ucapan Jongkok terpotong dengan jawaban Hara yang nadanya satu oktav. Jongkok terkejut, tentu saja dia bicara baik-baik, tapi kenapa Hara menjawabnya seperti tadi? Kau ibunya, kau harus bertemu dengan putrimu, bagaimanapun itu anakmu dan juga Taeyong. Aku tahu kau sangat kecewa karena Taeyong tidak ada di sini. Jongkok bergeming, lidahnya keluh hanya untuk sekedar bicara. Jika bukan Taeyong, jadi siapa ayahnya? Hari ini ia sudah diperbolehkan untuk pulang. Ian tidak berubah, dia masih menganggap Taeyong sangat asing pun dengan Taeyong yang lalu mengikuti alur drama yang Ian buat. Istirahatlah, biar aku yang menjaga Anna dan William, ujar Taeyong. Ian menurut dia tidak ada niat membantah atau apapun itu karena dia pun sudah sangat lelah. Ian hampir memejam pun tidak jadi karena dia sedikit tertohok dengan suara Taeyong. Dia rindu dan dia tidak bohong walaupun masih sakit rasanya. Setelah besar, ayah ingin sekali mengantarkan kalian ke sekolah. Tentu saja dengan ibumu, mana mungkin ayah mengantarkan kalian sendiri. Taeyong bicara soal Anna dan William menanggapi ucapannya, padahal Anna dan William sedang tertidur pulas. Lihat, Taeyong sudah kerja keras sekali demi mendapatkan atensi dari Ian. Dia benar-benar berjuang buat ini. Ian merubah posisinya menjadi membelakangi Taeyong. Dia tidak tidur, matanya masih terbuka menatap dinding kamar yang tidak banyak sesuatu yang dipajang. Ia terdiam, dia lelah dan Taeyong menjadi sumber kekalahannya sekarang. Aku khawatir, bahkan aku tak sempat membawa sesuatu untukmu dan juga anak kita. Entah harus berekspresi seperti apa saat Taeyong mengucapkan anak kita, anak dirinya dengan Taeyong begitu. Ian masih pada diamnya dan Taeyong terus berbicara. Sepertinya memang sulit untuk bisa memaafkanku. Baiklah, aku paham. Kalau nafas lelah pun terdengar pulang jika Ian tidak ikut sakit.
sakit melihat Taehyung yang kacau seperti ini. Badannya terlihat sangat kurus, gantung mata yang hitam, kumis halus mulai terlihat, rambutnya yang sepertinya jarang diurus. Ya, Yen merasakan sakit itu. Taehyung menjauhkan tangannya. Dia masih duduk satu ranjang dengan sang istri. Sepertinya kau sangat ingin bercerai ya, nadanya berubah sedikit bergetar. Perlahan Yen pun membuka matanya sangat pelan. Air matanya menetes. Dia sangat ingin egois dengan cara ikuti kekesalannya dan menceraikan Taehyung. Tapi bagaimana dengan Hana dan William? Mereka baru saja lahir. Taehyung tidak harus menjawabnya bagaimana, karena kesalahan fatal yang membuat dirinya bungkam 1000 bahasa. Aku tidak tahu, jawab Taehyung pada akhirnya. Memang benar, dia tidak tahu harus bagaimana dan tidak ingin pisah dengan Yen. Apalagi sekarang buah hati mereka sudah lahir ke dunia. Yen sudah menangis lagi, tapi matanya mulai memanas kembali. Bahkan bola matanya pun sudah ikut bergetar. Dia perang dengan batinnya sendiri. Dia perang dengan logikanya. Apa ini yang dikatakan bahwa hati atau perasaan kadang tidak pernah sejalan dengan otak atau logika? Yen, Taehyung tercekat dan akhirnya Yen menangis kencang sambil menutupi matanya. Aku akan mengurusnya nanti setelah pulang dari sini. Aku mau istirahat dulu. Semoga hal baiklah yang dia dapat, sekalipun perpisahan menjadi jalan keluarnya. Apa maksudmu? Jimin sudah terlihat murka. Jungkook sedang menelponnya, tetapi yang dia bahas terkesan berdilai-dilai. Aku tidak tahu pasti, Jim, tapi memang saat aku melihatnya tidak ada kemiripan dari Taehyung. Semua telepon dimatikan begitu saja. Jimin mengeraskan rahangnya dari rasa panas beralasan. Sialan, maka dalam hati. Kenapa keadaan makin rumit seperti ini? Sebenarnya apa yang Ara inginkan? Kenapa Taehyung seperti ini? Klik, kau bisa bantu aku bujuk Yen kan? Sesungguhnya Taehyung benar-benar sangat gigih dalam mempertahankan nasib rumah tangganya. Bagaimana ini? Aku tak tahu harus bagaimana. Klik merasa sangat bersalah. Dia tak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan nasib rumah tangga saudaranya. Dia merasa ini bukan kapasitasnya. Benar, ini bukan main-main. Api yang dia kira tidak akan membesar kini bisa menghanguskannya tanpa sisa. Jangan sampai kian buruknya sampai kepada William dan Hana. Sungguh dia sangat menyesal. Taehyung kembali ke dalam kamar saat dirasa Yen pasti sudah tertidur. Ini sudah malam dan sebenarnya tidur mereka terpisah namun masih dengan ruangan yang sama. Taehyung memisahkan diri dan cukup tahu diri untuk tidak bertingkah selama dekat dengan Yen dan anak-anaknya.
Kamar itu sudah digantikan cahaya redup yang dihasilkan oleh lampu tidur. Musik klasik pun terdengar menyapa indranya. Pasti sebelum tidur Ian melakukannya. Theo membaringkan badannya di atas sofa yang seharusnya dia gunakan Ian jika hendak memberikan ASI kepada William dan Anna. Berdekatan dengan kedua anaknya membuat hatinya menghangat. Dia merasa tenang seketika, seperti semua masalah terangkat semua secara seketika. Theo menatap langit-langit kamar dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia sama sekali tak memikirkan hal lain selain bagaimana nasibnya sekarang ini. Bahkan bayangan Hara dan anaknya dengan perempuan lain pun tidak terlintas sedikit pun. Apa Theo sudah melupakan mereka berdua? Bukannya dia juga melupakan anaknya? Kenapa Theo sampai tega melupakannya seperti ini?